Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Abagek, tentunya untuk berbagi tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk konten kali ini sesuai dengan request dari konten sebelumnya, ada yang request untuk cara merubah setelan basah dan juga kering pada motor karburator. Nah, buat sahabat kreatif juga yang mau request nih, saya ingatkan kembali lagi, yang mau request untuk tutorial di motor, monggo dilampirkan lewat kolom komentar. Jadi saya juga mohon maaf nih untuk sahabat kreatif yang sudah request, mohon kesabarannya untuk ditunggu tutorial-tutorial yang sudah di requestkannya, karena posisi saat ini saya belum maksimal, karena posisi saat ini alhamdulillah lagi sibuk banget ini karena posisi di sini sedang musim, jadi kerjaannya sedikit menumpuk ini. Sebelum dilanjut untuk tutorialnya, sedikit saya akan memberikan penjelasan antara setelan basah dan juga setelan kering. Karena di konten sebelumnya itu ada yang bertanya nih untuk salah satu pelanggan ABG, apa itu setelan basah dan apa itu setelan kering. Nah, di karburator di sini langsung aja ya. Untuk setelan basah itu berarti motor kita buat sedikit lebih boros. Sementara untuk setelan kering itu bahan bakar dan juga udara kita buat seminimalis mungkin. Nah, adapun kelebihan masing-masing punya kelebihan. Untuk setelan kering di sini, untuk setelan kering motor lebih respon di tarikan awal atau di RPM bawahnya lebih dapat. Nah, sementara untuk RPM menengah ke atas dia sedikit agak drop kalau menggunakan setelan kering. Nah, sementara untuk setelan basah ini keunggulan setelan basah itu dari menengah, dari RPM tengah sampai RPM atasnya itu lebih dapat. Jadi kalau saya sih untuk pakai setelan untuk khusus 2 tak, saya pakai setelan basah. Selain juga awet untuk piston dan juga buring bloknya, itu motor lebih adem. Sebelum kita lanjut ke cara servisnya, kita hidupin dulu nih motornya. Berarti yang kering rekomendasinya untuk 4 tak ya Om? Ya, kalau untuk setelan kering biasanya sih saya pakai di motor 4 tak lebih, maksudnya tapi nggak terlalu kering. Jadi untuk setelan kering saya pakai di 4 tak, sementara untuk setelan basah saya pakai di 2 tak. Ya. Nah, untuk motor ini setelannya saya buat setelan basah di sini. Jadi biar tarikannya untuk menengah sampai ke atas, karena spesialis motornya motor lari lah. Jadi saya pakai di setelan basah. Jadi untuk setelan basah di sini pada saat gas kecil seperti ini agak merebak. Untuk tutorialnya, pertama kita ambil yang lebih simpel dulu. Di sini untuk merubah setelan antara kering dan basah, di sini bisa ada angin-angin di sini. Jadi untuk setelan kering ke atas ini di angka 2 sampai 3 putaran untuk setelan kering. Nah, sementara untuk setelan basah biasanya saya pakai 0,5 putaran. Jadi sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pilojet dan juga mainjet yang dipakai tentunya. Kalau untuk pilojet dan mainjet standar, enaknya sih kalau buat harian enaknya pakai di 0,5 putaran. Jadi sebelum kita lanjut ke cara ngerubah dari yang lain, dari bagian karbu, kita lebih yang simpel dulu nih, bagian jarum angin-angin. Jadi di sini juga bisa untuk merubah setelan antara basah dan juga kering.
kalau kita pakai 2 putaran ke atas ini motor lebih teriak untuk atasannya. Nah, sebenarnya jadi tak terlalu kasihan untuk piston dan juga bloknya kalau terlalu teriak. Jadi yang enak nih kita buat kalau untuk motor ini saya karena pilojet dan juga mejanya sudah dirubah, jadi di sini saya pakai 0,5 putaran, jadi setengah putaran. Kita ulang lagi, kita kembalikan ke asal. Nah, jadi setelah mentok nyampe ke bawah. Jadi posisinya perbedaannya kalau antara setelan basah dan kering tentunya bisa dari lihat kita suara juga udah ketahuan kalau motor itu begitu kita respon di angka 25% dari bawah sampai 250%, itu motor kalau setelan basah sedikit ngerebek, agak ngerebek gitu kan, jadi suaranya Nah, sementara kalau untuk setelan kering, jadi begitu kita tarik gas mulai dari setelan bawah, motor udah langsung teriak. Nah, jadi selanjutnya setelah bagian jarum angin-angin tadi, ini untuk bagian karburator. Misalnya nggak selesai nih, kita kejar lewat jarum angin-angin, di sini nggak selesai, masalah belum tetap, kita lari ke bagian karburatornya. Nah, jadi di sini untuk merubah setelan di sini, kalau posisi kita ngejar dari jarum, karena fungsi jarum ini berfungsi untuk putaran dari 25% sampai ke 75%, itu fungsinya dari jarum. Jadi jarum juga bisa untuk merubah setelan antara basah dan juga kering. Kalau untuk motor standaran, di sini jarum biasanya kan berada di garis paling tengah. Kalau kita hitung dari atas nomor 3. Nah, kalau kita mau setelan basah ini kita turunkan paling bawah. Nah, jadi kita pindah ke garis yang paling bawah. Seperti ini. Nah, ini kita pindah garis paling bawah. Sementara kalau mau kita keringkan lagi dari pabrikan biasanya dari nomor 3 nih. Kalau misalnya terlalu boros mau kita keringkan lagi, ini bisa paling atas ataupun nomor 2 dari paling atas. Ini untuk nyetel basah apa enggaknya? Ya, bisa dari pertama dari angin-angin. Nah, di sini selanjutnya kalau dari angin-angin tetap nggak kekejar, bisa lari lewat jarum skep. Nah, ini saya saranin untuk motor standaran, karena untuk motor yang posisi untuk gestrek ataupun posisi untuk lari-larian lah, intinya untuk load race itu berbeda lagi. Nah, ini untuk motor standaran. Nah, selanjutnya kalau posisi kita untuk bagian dari jarum udah nggak kekejar, dan juga dari jarum angin-angin di sini nggak kekejar juga, ini kita bisa olah untuk bagian pilojet dan juga mainjetnya. Nah, biasanya di sini saya untuk motor standaran untuk pilojet tetap saya pakai ukuran standar. Nah, sementara yang saya robah untuk bagian pilojetnya aja. Jadi untuk tarikan awal, jadi saya rubah biasanya dari aslinya 2 angka. Jadi di sini untuk merubah setelan antara basah dan juga kering, pertama kalau kita mau merubah lewat mainjet, ini kalau kita mau setelan kering, ini kita misalnya di awal kita motornya terlalu basah, mau kita keringin lagi lewat mainjetnya, ini bisa diganti dengan ukuran yang lebih kecil lagi kalau posisi kita mau dikeringkan untuk setelannya. Sementara kalau setelannya mau kita basahin lagi lewat mainjet ini, kita besarkan lagi atau kita ganti dengan ukuran yang lebih besar. Namun kalau saya biasanya caranya tetap menggunakan mainjetnya atau repair kitnya pakai bawaan. Cuman kalau mau saya setel basah, ini saya rojok lagi, jadi cap rojok. Nah, sementara kalau kita mau diiritin atau mau di setelan kering, ini saya ganjel pakai
kabel rambut. Nah, jadi di sini kalau kita ngerubah ini, kalau ala saya ini posisinya untuk repairnya tetap pakai bawaan karburatornya. Jadi kalau kita mau rubah setelan kering atau kita iritin lagi, ini saya sering pakai cara seperti ini ya, karena pertama untuk irit biaya lah intinya. Nah, jadi kalau kita mau rubah setelan kering, biasanya saya di sini pakai kabel seperti ini. Kalau untuk kabel body di sini saya pakai 2 helai kabel. Nah, jadi 2 helai seperti ini. Itu bisa bermacam-macam lah, bisa pakai 1 helai, jadi tergantung kebutuhan motornya. Jadi kalau dirasakan masih terlalu boros, berarti bisa ditambah lagi dengan seperti ini. Nah, jadi setelah kita ikat seperti ini, kita masukkan ke sini. Nah, dengan catatan posisi di sini jangan sampai melebihin menjet ini, jadi kita potong sampai rata. Nah, udah cukup untuk cara merubah setelan kering. Nah, sementara kalau kita mau merubah dengan setelan lebih basah lagi dari sebelumnya, ini bisa dengan cara kalau nggak mau ganti ukurannya, karena biasanya sih untuk bawaan motor karena sudah termakan usia atau sudah lumayan lama, biasanya lubang-lubang ini membesar. Jadi dari aslinya ukurannya misalnya pakai ukuran 132 atau 150, karena udah lama udah kita pakai, ini biasanya lubang ini gede sendiri. Nah, jadi kadang-kadang ukuran itu sudah tidak sesuai dengan angka lagi. Nah, jadi bisa digedein, bisa kalau misalnya terlalu irit, bisa kita gedein lagi kalau mau kita merubah setelan dari kering ke basah. Insya Allah untuk sahabat kreatif bisa mengerti. Adapun kalau ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan lewat kolom komentar. Oke sahabat kreatif, semoga tip dan trik cara-cara ini bisa membantu sahabat kreatif untuk memecahkan masalahnya di kendaraan motor. Untuk sahabat kreatif yang sudah request yang belum saya buatkan kontennya, mohon untuk bersabar karena posisi situasi saat ini belum maksimal lah.